pernah kuliah? Nggak pernah. Jadi saya bahagia betul ya kalau ketemu teman-teman macam begini nih. Jadi di Indonesia itu sebenarnya parameternya bukan Anda kuliah apa tidak, Anda sarjana atau bukan, dan seterusnya ya. Parameternya itu kesungguhan Anda terhadap kehidupan, kan begitu. Dan Anda itu begitu dihidayai Allah untuk menikmati pengetahuan, menikmati logika baru, menikmati cara berpikir baru. Dan itu kaum intelektual belum tentu seperti Anda. Nah, jadi kalau ya tepuk tangan. Kalau saya mau jawab langsung gini, saya mumpung ingat daripada nanti lupa. Jadi tadi saya ngobrol sama Mas Ali, sama Mas Gandhi. Sekarang kan misalnya Anda punya yang namanya nasionalisme, gitu ya. Sebenarnya nasionalisme itu kalau ibarat kentut itu baunya, ibarat gula itu manis, gitu ya. Jadi nasionalisme itu bukan gulanya tapi manisnya. Ini cara berpikir begini ini kalau Anda pakai lebih mudah nanti Anda menghadapi hidup. Contohnya gini Mas, jadi sebenarnya itu humanisme dasarnya. Bahwa semua manusia itu hendaknya bekerja sama satu sama lain. Dalam bahasa Jawa bebrayan, dalam bahasa Arab, dalam bahasa Al-Quran, mata Ustaz? Ta'awun. Jadi pokoknya manusia dengan manusia sama Allah dikhalifahkan, disuruh jadi khalifah, sehingga dia menciptakan kerjasama, manajemen, pengaturan, kode etik dan seterusnya, ya. Terserah manusianya berapa, tapi pokoknya sedunia ini manusia diletakkan Allah untuk ta'awun, gitu ya. Wa ta'awanu alal birri wa taqwa itu, oke. Cuman karena nggak bisa satu dunia ini semuanya menjadi satu, maka ada kebagi-bagi. Nah, caranya bagi-bagi itu dulu kerajaan-kerajaan, sebelumnya itu suku-suku, komunitas-komunitas, kemudian lahirlah negara-negara. Negara-negara ini sebenarnya dulu ada konsep nation state, kemudian ada negara itu supaya ada pengorganisasian kesejahteraan. Jadi ada yang melindungi orang yang termasuk di dalam penduduknya, gitu ya. Nah, kemudian begitu masuk pasar bebas, negara menjadi agak mulai batal. Lho gunane nek anjane ono pasar bebas ya jare negara. Ayo wis sadu-saduan bareng kene. Gitu ya. Misalnya gitu ya Mas ya. Oke. Jadi kita itu selalu ditipu daya terus-menerus. Itu ya di bidang konstitusi politik, di bidang tata negara, di bidang kesehatan. Kita 30 tahun setia kepada 4 sehat 5 sempurna, ternyata batal sekarang. Lewis kadung tuwek, wis kadung loro ya, dan ternyata batal, kan itu. Dan itu di banyak bidang dan seterusnya. Saya tidak sedang bantah apa-apa, saya cuma ingin bersyukur bahwa Anda menanyakan. Saya tidak, seorang dokter pun belum tentu punya concern seperti Anda terhadap kehidupan dan ilmu pengetahuan. Anda cuma bekerja, orang biasa, kaosnya ya murah, ya toh. Jajal masuk kaos ngono larang ya ngono iki ya toh. Ya. Tapi Anda itu menjadi tidak penting, karena yang substansial pada Anda adalah atensi Anda, kesungguhan Anda, komitmen Anda. Nama saya Ahmad Fihir dari Bekasi. Saya udah beberapa kali datang di acara Kenduri Cinta, dan sempat saya ngobrol sama teman saya, diskusi soal Kenduri Cinta, tentang pokoknya banyak deh, sampai teman saya itu tertarik, cuma karena kebetulan dia nggak bisa datang karena itu udah rumah tangga, jadi dia nggak bisa datang. Pokoknya intinya dia bertanya gitu, kok bagus sekali ya acara Kenduri Cinta, begitu terbuka, begitu beragam, siapa saja bisa datang, aliran ilmu bertebaran di mana-mana, sampai-sampai untuk di Twitter aja beberapa bulan terakhir di KC itu sempat jadi trending topik. Jadi begitu banyaknya ilmu di sini, sampai teman saya bilang, kenapa tidak lebih besar lagi, misalkan mungkin kalau partai sih mungkin ada maksudnya, jelas pengen kekuasaan, tapi kalau supaya seperti gerakan nasional Ma'iyah gitu.
Saya sendiri terakhir lihat Cak Nun itu di TV awal tahun 2000-an. Waktu itu maaf saya nyebutin nama stasiun TV di Indosiar, kayak Kultum gitu, cuma berapa menit, kalau nggak salah yang Jalan Sunyi atau apa, saya lupa. Terus saya juga lihat ya di YouTube Cak Nun di Kadipiro yang Cepat Syafaat di bawah tahun 2010 tentang bahas Ma'iyah itu Indonesia bagian kecil dari Ma'iyah. Itu, dan kata Cak Nun sendiri ngadain Ma'iyah di Jakarta, di Kenduri Cinta, mau Cepat Syafaat di Jogja, Bambang Wetan di Surabaya, Juguran Syafaat di Purwokerto, maksudnya apa? Bahkan Cak Nun sendiri njelasin Gusmus gulang-guling bak buca puas itu maksudnya apa, yang ngono kuwi maksudnya, katanya. Nah, jelasin, teman saya bertanya, dengan begitu banyak ilmu, dengan begitu hebatnya Ma'iyah, kenapa tidak bikin jadi gerakan nasional? Kenapa tidak mencoba merambah ke pertelevisian? Apakah mungkin itu terbentur? Saya jadi ingat tema beberapa bulan kemarin dengan soal industri nasihat, apakah akan berbenturan dengan itu atau apa? Soalnya saya ingat prinsip Indonesia bagian kecil dari Ma'iyah. Di sini banyak hal-hal baru, seperti Mbak Cica Kuswoyo kemarin bilang, seperti ditoyor kepalanya. Pokoknya banyak logika-logika baru dari Cak Nun atau mungkin dari yang lain yang biasanya dalam hidup seperti biasa itu, oh iya ya, ada hal yang baru, ada yang sesuatu yang baru yang kita itu ngebuat kita itu lebih banyak berpikir gitu, lebih terbuka pikiran kita. Nah, itu kenapa nggak mulai merangsak ke yang lebih besar lagi? Ya syukur-syukur sih, tanpa masuk ke pertelevisian, tanpa atau apa, Ma'iyah ini jadi terkenal di Indonesia. Bukan terkenal namanya, tapi di sini kan proses belajar mengajar, ilmu apa saja ada di sini, ilmu budaya, ilmu politik, agama, bahkan sampai ilmu musik pun ada. Nah, intinya mau bergegas ke skala nasional, tapi apakah akan berbenturan dengan industri nasihat itu sendiri? Gitu, Cak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mas belum sebut Mas dari mana, namanya terus dari mana. Syukur bisa menggambarkan identitasnya. Saya Ahmad Fihir dari Bekasi. Aslinya saya Jawa Tengah, Bumiayu. Ya, kalau soal aslinya kita tidak perlu tanya karena jelas logatnya. Ya. Oke. Sekolah apa kuliah apa sudah kerja, Mas? Kerja nggak kuliah.